Jadi kalau was-was itu kan memang penyakit kemarin kan. Nah, kalau was-was itu kan memang penyakit. Kenapa yang bikin penyakit? Lantaran keterangan yang nanti di depan itu, di mana niat itu harus berbarengan dengan ini. Jadi niat wudu, misalkan nawaitul wudu alirafil hadasi, baru membasuh, ya kan? Itu dianggap nggak sah. Sehingga ketika membasuh muka dengannya itu harus berbarengan nawaitul wudu alirafil hadasil akbari, nawaitul wudu alirafil hadasil asghari lillahi ta'ala, harus gitu aja tuh, nggak gitu juga barangkali. Ya hakikatnya atau sebenarnya ketika kita ini ngambil air untuk membasuh muka itu sebenarnya ngarahnya kemana sih? Atau naon deui selain wudu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Ini membahas tentang syarat yang kelima dari syarat-syaratnya bersuci. Yaitu apa? Masuknya waktu bagi orang yang memiliki hadas. Oke, sebelumnya harus diulangi dulu nih, Mas. Apa saja syarat-syarat dari wudhu atau bersuci tanya? Syarat-syarat dari wudhu itu kan ada 5. Syarat-syarat dari wudhu itu adalah 5. Yang satu adalah air mutlak. Ya, yang satu adalah air mutlak, dan kemarin sudah jelaskan. Kemudian yang kedua itu mengalirnya air ke semua anggota. Kemudian yang ketiga, di anggota wudhu itu tidak boleh ada yang merubah air, kan? Tidak boleh ada yang merubah air dari sifat-sifatnya. Kalau yang keempat itu tidak boleh ada penghalang yang menghalangi antara air dengan anggota wudhu atau toharoh bisa. Kemudian yang kelima itu masuknya waktu bagi seseorang yang beser. Nah, berarti kalau nggak beser, ini syarat nggak berlaku ini. Misalkan atopi nggak beser nih, berarti untuk syarat bersuci itu hanya 4 doang. Tadi air ya, mutlak. Kemudian yang kedua itu mengalirnya air ke semua anggota. Ketiga, tidak ada yang merubah air yang di anggota wudhunya atau anggota mandinya. Dan yang keempat itu tidak boleh ada penghalang antara air dengan kulit atau anggota bersuci. Nah, kalau yang kelima, kalau misalkan ada orang yang beser, gimana sih beser itu? Apakah ngalir terus gitu, cur terus? Itu mau Allah. Saat itu netes-netes gitu, setiap sekian menit tes. Sekian menit tes terus be. Itu namanya daimul hadas. Kemudian salis ya, orang yang beser, atau kalau perempuan itu istihadoh. Apa itu istihadoh? Istihadoh itu adalah darah yang keluar dari seorang perempuan yang keluarnya itu tidak pada masa haid dan juga tidak pada masa nifas. Dan itu namanya darah penyakit, gitu. Namanya darah penyakit, darah kotor. Nah, kalau seseorang yang istihadoh itu hukumnya sama dengan orang yang suci. Kan beser itu ngaranna. Beser kan sama, yaitu daimul hadas. Hadasnya itu selalu ada. Nah, untuk hukum suci, hukum bersuci, untuk hukum sholat itu tetap berlaku bagi orang yang orang yang beser atau orang yang istihadoh. Puasa pun sama ya, karena perempuan yang istihadoh itu sama dengan atau hukumnya sama dengan orang yang sehat. Sholat tetap sholat, wudu tetap wudu, ngaji tetap ngaji, baca Quran tetap baca Quran, gitu. Puasa tetap puasa. Jadi nggak ada halangan sama sekali. Hanya saja ketika dia itu perempuan yang sholat, perempuan yang istihadah atau perempuan atau laki-laki yang beser, tapi biasanya beser itu berlaku bagi laki-laki.
Itu caranya bagaimana? Caranya pertama dibersihkan dulu ta. Nonta, ini dibersihkan ta. Zakarnya gitu ya. Dibersihin. Helmnya dibersihin. Nah setelah dibersihin, itu pakai kapas atau kain. Kalau zaman dulu kan kain aja nama kapas baik, guys. Nah, terus setelah ditutupin pakai kapas, ditali. Nah, pakai hansaplas atau pakai sulasi gitu ya. Nah, kalau pakai kondom ya bisa aja. Nah, bisa baik pakai kondom mah. Sekali nggak suka kita main kondom. Nah, itu satu ya. Itu satu, yaitu apa namanya, gambaran dari seseorang yang daimul hadas, orang yang beser atau perempuan yang haid. Kalau haid deh. Kalau istihadah ya udah, sekarang kayak pakai ini aja, pakai apa? Pembalut. Nanti softtek ya, pakai softtek. Atau enggak selesai, tamat. Nah kalau dulu kan beda. Kalau dulu belum ada softtek, itu biasanya pakai kain ditumpuk, ya kan? Kemudian ya dimasukkan ke celana, ditalikan gitu kan? Ya karena memang belum modern kan zaman dulu mah. Enggak saya, enggak. Ayah. Kemudian disyaratkan setelah syarat tadi itu ya, daimul hadas itu masuk waktu bagi orang yang hadasnya itu terus menerus ya, hadasnya berkesinambungan. Dan selain itu juga tadi kan masuk waktu itu harus ada prasangka dzannu dukhulihi. Artinya ketika wudhu sekalipun orang yang memiliki hadas yang terus menerus ketika berwudhu itu harus ada prediksi bahwa sekarang udah masuk. Oh sekarang ini udah masuk subuh. Nah baru dia wudhu. Tapi kalau misalnya dia mau wudhu untuk sholat subuh tetapi waktu sholat subuh belum masuk, nggak bisa tamat, nggak bisa. Kenapa? Karena hukum toharoh bagi orang yang hadasnya itu terus menerus hukumnya adalah darurat. Nah sementara darurat itu disesuaikan dengan kadarnya. Kalau memang dia itu mau melaksanakan sholat subuh ya berarti harus masuk waktu sholat subuh terlebih dahulu baru dia wudhu gitu. Seperti orang yang tayamum gitu kan, fala yatawaddau kal mutayammim, seperti orang yang tayamum. Gimana sih tayamum itu? Nanti ada pembahasan kan mengenai tayamum. Kalau tayamum itu adalah satu ibadah atau satu alat ibadah sebagai apa? Sebagai pengganti dari wudhu atau pengganti dari mandi atau pengganti dari kemarin pembahasan perban ya, anggota yang tidak bisa terkena air. Jadi ada 3 fungsi di situ. Ya, pengganti dari wudhu, pengganti dari mandi, dan pengganti dari anggota badan yang tidak bisa terkena air lantaran sakit. Gitu. Itu fungsi dari tayamum. Nah, orang yang tayamum pengen misalkan tayamum ingin melaksanakan sholat duhur, nggak bisa. Tayamum tidak boleh tayamum kecuali sudah masuk waktu sholat duhur. Gitu. Kalau sholat sunnah pun sama, sholat sunnah yang memiliki waktu, misalnya sholat duha gitu ya. Sholat duha berarti untuk melaksanakan sholat duha tidak boleh dia berwudu bagi daimul hadas atau orang yang tayamum, tidak boleh berwudu untuk sholat duha bagi orang yang daimul hadas, atau tidak boleh tayamum bagi orang yang tidak boleh tayamum bagi seseorang yang tidak menemukan air untuk melaksanakan sholat duha kecuali sudah masuk waktu sholat duha. Misalkan jam berapa sholat duha? Sholat duha itu misalkan jam 6:15 atau setengah 7. Berarti jam setengah 7 baru boleh tayamum bagi orang yang daimul hadas, atau tayamum di wudu bagi orang yang daimul hadas atau tidak boleh tayamum bagi orang yang tidak menemukan air. Iku wali sholati janazatin, baik itu wudunya untuk sholat jenazah sebelum jenazahnya dimandikan. Tidak boleh tahiyat masjid sebelum masuk ke masjid. Tidak boleh melaksanakan tidak boleh wudu untuk rawatib
wajib untuk sholat sunnah ba'diyah sebelum melaksanakan sholat fardu. Nah, kemudian dalam permasalahan apa? Dalam permasalahan khutbah. Ada seorang yang khotib, ada seorang yang khutbah. Tapi dia itu orang yang memiliki hadas yang berkesinambungan. Maka untuk wudhunya harus 2 kali. Wudhunya harus 2 kali. Yang satu itu untuk 2 khutbah, yang satunya itu untuk sholat Jumat. Nah, tapi kalau memang selain orang yang beser, itu cukup dengan 1 wudhu. Gitu. Kenapa ya? Karena 1 wudhu bagi orang yang tidak beser atau seseorang yang normal, itu posisi wudhunya itu kuat, sehingga nggak perlu diulang-ulangi. Gitu. Dan nanti ada pada pembahasan tayamum, di mana tayamum itu bisa tayamum untuk melaksanakan 1 fardu, itu bisa untuk melaksanakan juga sholat sunnah tanpa batas, atau untuk juga memegang atau membaca Al-Quran ketika dia itu junub. Itu nanti pembahasannya itu mah. Kemudian wa yajibu alaihil wudu likulli fardin. Orang yang tadi beser itu setiap sholat fardu itu wajib 1 wudu. Wa kada ghuslul farji, dan setiap kali sholat fardu itu farjinya harus dicuci. Wa ibdalul qatnah, dan mengganti kain tadi atau kapas atau kondom tadi tanya. Ya. Allati bifamihi, di mana kain itu berada di mulutnya si farji, ya kan? Terus wal isobati, dan juga mengganti ikat kalau memang ada ikatannya. Jadi pakai hansaplas gitu ya, atau pakai sulasi gitu. Nah, praktis kondom. Itu kalau yang beser. Nah, kalau untuk beser, itu gawat. Wa illam tazilla an maudhi'ah, meskipun kalau masalah tali sama tadi ya kain itu nggak geser dari tempatnya. Nah, terus juga yang diwajibkan bagi seseorang yang beser itu harus bercepat-cepat untuk melaksanakan sholat. Kalau akhir oleh maslahatin, tetapi kalau dia itu mengakhirkan sholat karena ada maslahat seperti menunggu jamaah atau menunggu jum'ah, itu nggak masalah. Wa in ukhirat an awalil waktu, meskipun pengakhiran tersebut itu sudah tidak berada di awal waktu, dan juga wakadzahabin ila masjidin lam yadurruhu. Nah, maka dalam semua tadi permasalahan ketika seseorang yang beser mengakhirkan sholat tapi karena lantaran maslahat, maka itu lam yadurruhu, tidak madarat, tidak masalah. Selanjutnya pembahasan aja. Kemudian pembahasan baru mengenai fardunya wudhu. Fardu wudhu ada 6. Kalau wudhu itu mengacu kepada ayat nonita. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu ya dalilnya. Nah, cuman di dalam ayat tersebut hanya menyebutkan 4 rukun. Idza qumtum ila shalah, ketika kalian ingin melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah. Ilal marafiq, sampai siku. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan sampai siku wajah, dan tangan sampai siku 2, udah tuh ya. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala. Enggak stilu tah. Rukun wudu, fardu wudu. Kemudian yang keempat, wa arjulakum ilal ka'bain waghsilu wujuhakum waghsilu arjulakum ilal ka'bain, ya kan, sampai kedua mata kaki. Berarti kan ada 4 doang. Lalu tartib dan niat dimanakan dalilnya? Itu dari hadis sama innamal a'malu binniyat. Makanya nanti disebutkan bahwasanya dalil dari wudu dari wajibnya niat dalam wudu itu, sebagaimana niat itu juga wajib dalam ibadah-ibadah yang lain, itu adalah melalui ayat hadis innamal a'malu binniyat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu ta'ala. Mana ya? Oh, di dia. Wudu.
istinja ya. Babul wudu. Faduhu sita. Innamal a'malu binniyat. Ay al-a'malu. Nah, kemudian penafsiran dari innamal a'malu binniyat itu naon? Al-a'malu al-mu'taddu biha syar'an, amal-amal yang dianggap menurut syariat. Karena li'annal wudu ibadatun mahdhah. Karena wudu itu adalah ibadah yang murni, tariquha al-af'al. Jalannya itu adalah berupa perbuatan-perbuatan. Falam yasih min ghairi niyatin. Maka tidak sah tanpa ada niat seperti sholat. Sholat itu tidak sah tanpa niat, begitu juga dengan wudu. Itu juga harus pakai niat. Jadi kias. Niat wudu itu wajib. Niat wudu itu wajib. Kenapa? Karena wudu adalah ibadah yang murni. Sholat itu, niat itu wajib juga di dalam sholat. Lantaran apa? Lantaran sholat itu adalah ibadah yang murni. Kalau ibadah yang murni tanpa ada niat, maka tidak sah. Sehingga niat dalam wudu, niat dalam sholat hukumnya wajib. Kias, menggunakan kias itu. Nah, berarti dalilnya kias niat itu. Terus selanjutnya furuduhu sitatun, ada 6. Niyatu wudu'in, yang pertama adalah niat wudu. Jadi redaksi atau kalimat dalam niat wudu itu nggak harus nawaitul wudu alirafil hadasi, nggak harus. Tapi ketika seseorang mengucapkan nawaitul wudu sah, atau nawaitu ada afardin sah, nawaitu ada afardi wudu sah, atau nawaitu raf'a hadatsin sah, tapi berlaku bagi orang yang tidak daimul hadas. Bahkan dalam wudu yang sunnah, mengulangi wudu, memperbarui wudu, itu pun juga sama niatnya seperti itu. Awit toharota anhu, atau saya niat bersuci dari hadas kecil sah, atau saya niat bersuci untuk sholat sah, atau saya niat memperbolehkan atau diperbolehkannya sholat sah, gitu. Jadi nggak harus menggunakan nawaitul wudu. Atau ketika dia wudu, saya niat untuk diperbolehkan megang mushaf, sah. Tapi kalau niatnya itu saya niat untuk diperbolehkannya membaca Quran, udah sah. Atau membaca hadis, nggak sah. Atau saya niat untuk diperbolehkan masuk ke masjid atau ziarah kubur, nggak sah, sarwa baik. Jadi semua ibadah yang membutuhkan kepada wudu, ketika diniatkan dalam wudu, maka itu hukumnya sah. Jadi nggak harus pakai nawaitul wudu alirafil hadasi, nggak harus. Nawaitu toharoh, nawaitu toharotal hadasil akbar, nawaitu raf'al hadas, nawaitu istibah atas sholah, boleh. Ya. Cuman kalau dalam tayamum memang rada beda. Kenapa? Karena tayamum hakikatnya itu tidak menghilangkan hadas. Tayamum eta. Tapi dalam tayamum itu apa? Niat diperbolehkan melaksanakan sholat. Kalau tujuannya sholat, fardu misalkan. Atau saya niat diperbolehkan memegang mushaf. Gitu niatnya. Tapi ketika tayamum niatnya nawaitu raf al hadas al asghar atau raf al hadatsil akbar, itu bisa. Kenapa? Karena hakikat dari tayamum itu tidak mengangkat hadas atau menghilangkan najis itu. Tapi hanya diperbolehkan untuk hal-hal yang disyaratkan untuk wudu atau mandi atau suci bela. Itunya. Kemudian selanjutnya wal aslu fi wujubin niyati, wal aslu fi wujubin niyati, dalil dalam wajibnya niat itu tadi innamal amalu binniyat, artinya innama sihatuha, sahnya niat, bukan kamaluha, kamalul amal deh. Sihatuha sihatul amal la kamaluha, bukan kesempurnaan. Jadi kalau menurut versi yang lain di mana kamalun niyah, di mana hadis innamal amalu binniyat itu ketika ditafsirkan dengan innama kamalul a'mali binniyat, sehingga niat itu hanya penyempurna saja, otomatis niat itu nggak perlu atau tidak termasuk syarat dari wudu. Nah, dan cenah, menurut cenah katanya itu adalah madhab dari Abu Hanifah, dan belum saya cek itu.
Cuman kalau nggak salah sama aja sih, niat itu termasuk bagian dari fardunya wudhu, di mana ketika wudhu mereka itu tidak menggunakan niat, maka tetap wudhu itu ente sah. Nanti dicek ulang seperti bagaimana yang diungkapkan oleh mereka di dalam kitab-kitabnya. Kemudian wajibu qarnuha inda awali ghusli wajhin, wallahu taala a'lam. Ya, sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan. Ya, ada yang merequest dari pembicara dari, kalau misalkan kita wudhu katanya, karena itu kan suka 3 kali basuhannya. Nah kemudian kita kalau lupa ataupun kelewatan ataupun lebih, itu gimana itu Bang? Sunahnya 3, Iya, sunahnya 3. selebihnya makruh. Ini makruh. Kalau kurangnya, Kalau kurangnya ya nggak dapat sunnah. Ini kalau itu sunahnya 2, wajibnya 1. Wajibnya 1, Sunahnya 2. sunnah 2, 3, selebih dari 3 makruh. Tapi kalau lihat dari 3, Kalau lebih dari makruh, Oke. walaupun keadaannya lupa ya. Almun pohoman, tadi hitung lah. Kalau lupa mah nggak termasuk. satu gitu ya. Kalau lupa kan nggak termasuk. Yang termasuknya mana? Yang diyakini. Nah, gitu. Karena apa? Al aslu adamu ziyadah. Nah, hukum asalnya itu tidak tambah, artinya tidak lebih dari apa yang dia yakini. Gitu. Mangga. Ini yang wajib kena air wudhu itu apa aja? Bagian mana aja? Kan tangan, muka, kepala, sama kaki jari itu dong ya? Apa ada lagi? Nggak ada. Itu doang. Itu yang wajib. Tambahannya kan niat. Niat tuh pertama sebelum membasuh wajah, sebelum membasuh muka. Kemudian tambahannya lagi urut, tertib. Harus urut. Nggak boleh kaki dulu, kemudian muka, kemudian tangan, kemudian kepala. Terus, mangga, bah, apa topik ya? Terus, bah. Tuh kau ya, itu kan kolom seperti itu. Niatnya 3 kali, tapi kadang-kadang was-was. Nah. Ada 4 kalinya kira-kira gitu. Atau tetap hitungannya mas 1 aja itu mah. Jadi kalau was-was itu kan memang penyakit kemarin kan. Nah, kalau was-was itu kan memang penyakit. Kenapa yang bikin penyakit? Lantaran keterangan yang nanti di depan itu, di mana niat itu harus berbarengan dengan ini. Jadi niat wudu, misalkan nawaitul wudu alirafil hadasi, baru membasuh, ya kan? Itu dianggap nggak sah. Sehingga ketika membasuh muka dengannya itu harus berbarengan nawaitul wudu alirafil hadasil akbari, nawaitul wudu alirafil hadasil asghari lillahi taala, harus gitu aja tuh, nggak gitu juga. Barangkali. Ya hakikatnya atau sebenarnya ketika kita ini ngambil air untuk membasuh muka, itu sebenarnya ngarahnya kemana sih? Atau naon deui selain wudu? Atau biar aku ulinan gitu ngan saukur non ngaranna supaya wajah orang bersih jangan tuh. Ya itu niatnya niat wudu. Nah, jadi meskipun niat itu tidak diucapkan dengan nawaitul wudu alirafil hadasi, tapi niat dalam hati doang, geus aing niat wudu atuh sah bae. Karena apa? Karena ketika kita itu terlalu memperhatikan harus ada muqaranah atau kebersamaan antara niat yang harus berbarengan dengan membasuh muka, itu bikin was-was biasanya. Gitu. Berarti sebenarnya itu salahnya nggak dari ulama-ulama juga sebenarnya. Salahnya bukan dari orang-orangnya juga, dari ulama-ulamanya gitu. Dari ulama-ulamanya kadang bikin sesuatu yang berpotensi untuk munculnya was-was. Gitu. Bukan dari orang-orangnya juga sebenarnya, tapi dari ulama-ulamanya sendiri yang memang ungkapan mereka itu berpotensi untuk menimbulkan was-was dalam melaksanakan ibadah. Dan ini tidak hanya terjadi pada wudhu, tetapi juga terjadi pada takbiratul ihram ketika sholat. Ya kan? Was-was tak penyakit naita. Beker, tentang beker. Yang mau niat itu sholat qobliyah di ba'diyah, kan banyak sholatnya. Cukup 1 kali dulu. Cukup.
Jadi kan yang jadi barometer itu adalah sholat fardunya. Itu A. Jadi misalkan duhur punya qobliyah, punya badiah. Jadi sebelum melaksanakan qobliyah otomatis harus masuk dulu waktu duhur. Nah, baru dia itu melaksanakan qobliyah duhur, habis itu duhur, habis itu badiah. Gitu. Miriplah dengan tayamum 11-12 itu mah. Dengan tayamum. Kalau guru yang sekali pakai itu Buat itu yang daimul hadas orang yang beser, sekali pakai sekali Jadi itu berlaku pada sholat fardu doang. Jadi misalkan tambahan fardu, misalkan tadi qobliyah, badiah, tahiyatul masjid segala macam tanya, itu kan satu paket. Nah baru ketika masuk waktu sholat asar, udah deh, doang tayamum tayamum. Atau sah baik. Oke, ya lupa ada yang disebut kayak Jan. Apa namanya? Barometer, ukuran orang yang beser itu gimana sih? Apakah harus setiap semenit satu kali keluar atau enggak? Nah, jadi barometernya atau hitungannya itu adalah waktu untuk melaksanakan sholat itu berapa menit? 5. Berarti kurang dari 5 menit ketika netes terus itu beser. Gitu. Jadi nggak harus setiap semenit sekali, enggak. Tapi meskipun misalkan 5 menit sekali keluar netes, beser guys. Jadi kudu makanan tadi? Eta. Dipakai oleh berita. Kalau memang jika head itu ada waktunya terbatas, terus kalau istihadnya itu ada batasannya? Enggak. Makanya hukum yang paling pelik di madhab Syafi'i itu hukum istihadah. Kenapa? Kan tadi dalam definisinya istihadah itu adalah darah yang keluar bagi seorang perempuan di waktu selain haid dan nifas. Ya kan? Otomatis apa? Misalkan dalam sebulan paling banyak kan 15 hari. Paling banyak haid 15 hari. Jadi ini selama sebulan penuh itu keluar semua. Nah, lalu mana yang haid, mana yang istihadah? Nah, kalau menurut fikih madhab Syafi'i itu kan dikembalikan kepada tradisi kebiasaan. Nah, misalkan dalam sebulan dia itu haidnya sehari dan itu misalkan tanggal 1. Nah, berarti sebulan penuh dari tanggal 2 sampai tanggal 30 semuanya istihadah. Gitu. Kemudian ketika misalkan kebiasaannya itu dari tanggal seminggu dari tanggal 1 sampai 7, tapi lantaran darahnya itu keluar terus dari awal sampai akhir, dari awal bulan sampai akhir bulan, maka mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 30 berarti semuanya istihadah. Kalau istihadah berarti hukumnya suci. Prediksi ya kita nanaon. kita ya. Coba lain mengkonfirmasi. Terus hitungan had akol sama had aksar head itu gimana? Nah, itu kan ini dikembalikan kepada kebiasaannya si perempuan. Jadi kan memang kebiasaannya perempuan itu kan memiliki kebiasaan dalam haidnya, misalkan di bulan-bulan ketika normal katanya. Nah, kesana hitungannya. Jadi misalkan dari tanggal 1 sampai 3 atau 1 sampai 7 berarti itu yang haid. Nah, sisanya dari tanggal 8 sampai 30 itu istihadah, berarti wajib sholat, wajib puasa. Kalau memang ada puasa. Kalau begitu bukan hitungan lamanya keluar darah atau banyaknya keluar darah. Kebiasaan. Soalnya kan itu mungkin head sampai Atuh paeh batur habis ya getihna. Seminggu Terus full sebulan kan. Kayak sejarah masalah lamun kan keluar darah lamun kontrol gede keluar darah
soek emang. Nah, eta meureun nu nyebabkeun ieu meureun nu nyebabkeun istihadah eta. Itu ada mah head dia mah Head. waktu head. Heeh. Cuma keluarnya teh kadang-kadang seletik mah ngegebrok keluar. Gerbang. Nah, Hari itu kadang dia salin lagi ngeteknya. Pengalaman. nah gitu. Jadi apa kalau istihadah itu keluarnya nggak kayak orang yang beser, ya kan? Kalau yang beser mah tadi netes kan misalkan 5 menit sekali tes gitu. Kalau darah mah enggak. Jadi sesekali aja gitu, misalkan sekian jam sekali tetes gitu. Atau ada noda apa segala macam gitu kan. Setetes ya. Oh. Itu beda kalau kontrolnya gede. Karena pengalaman itu. Ya aku lama ini. Apa? Semua yang berlebihan. Letik kontrolnya. Kecocokan deh. Oh, bisa jadi. Nah, sebab naisa atau tanya. Biasa namanya seminggu sampai 15 hari sampai dari gara-gara KB terjadi itu. Cocok kita berarti. Itu cocok dipaksa karena orang punya anak. Nah, kan terno normal kan. Biasanya mah waktu head, waktu nifas head. Waktu head, terus waktu suci kan. Tapi lantaran KB ini nggak jadi head full gitu kan. Akhirnya darahnya itu nggak normal. Nah, akhirnya penyakitan lah. Jadi istihadah. Yang nggak cocok KB di KB. Nah, efek iya KB itu cocok. Sekarang itu gara-gara KB itu headnya itu Banyak yang keluar sehari dua hari nggak keluar lagi gitu. Gimana ngitungnya gitu sampai nanya gitu ya gitu. Jadi kalau di madzhab Syafi'i mah ada istilah mumayyizah, ada ghairu mumayyizah. Ya kan? Kalau mumayyizah bisa darahnya itu bisa dibedakan antara darah haid dengan darah nifas, darah istihadah. Bisa Ya. dibedakan. Berarti apa? Kalau misalkan perempuan itu tahu bahwa haid itu seperti ini, nah selain itu bukan haid, maka itu berlakunya. Artinya darah yang menurut perempuan itu haid, yaitu haid. Darah yang menurut perempuan itu nggak haid, ya berarti itu istihadah suci. Gitu. Jadi sebenarnya permasalahan mengenai istihadah itu perempuan yang lebih ngerti. Makanya di dia tetap dibahas itu permasalahan haid istihadah. Jadi bahas itu di Fathul Muin. Lantaran naon? Ar-rijalu la yahid. Gitu. Orang apa laki-laki mah nggak haid atau ngapain pusing-pusing mikiran haid. Gitu cek iya mah. Oh, jadi perempuan aslinya lebih tahu. soalnya kebingungan kadang-kadang enten suci panjang itu. Oh gitu. Nah, ya karena laki-laki nggak haid, otomatis di sini atau ngapain orang pusing-pusing mikiran haid. Gitu. Cek Fathul Muin ya. Padahal mata bayar sholat langsung berarti gitu. Beri ada mama bersih aja. Ayah, pertanyaan itu ya. Kalau ini Gus berkenaan dengan wudhu, kan orang baik itu harus diwudukan. Hah? Baik. Ah. Bagaimana dengan posisi darurat? Tidak ada air. Tayamum. Saya Di tayamuman. Heeh. Di tayamumin dengan niat apa? Pengganti dari mandi, pengganti dari wudhu. Gitu. Misalkan di tengah di gurun pasir misalkannya, saha iya. Tijan jeung Kang Iip. Ini lagi bepergian nih dari mana? Dari misalkan dari Jeddah pengen ke Maroko. Sementara pesawat bis akhirnya naon jalan kaki. Aliji pae. Laju ku bae jacai taya. Atuh geus ditayamuman bae. Ditayamumin yang satu pengganti dari mandi, yang satu pengganti dari wudhu. Habis itu dibungkus, habis dibungkus dipendem. Dikubur. Gitu. Guys, ayam lain tuh ya. Jeron Gus, belum diperes belum? Pas E2 bukan terus kan mah. Atau kan diistinja, dibersihin. Misalkan ada kain buat ngebersihinnya. Gitu.
untuk ngebersihin si tai atau si kiih gitu. Terus yang lain apa ya Allah? Masalah niat Ustaz. Kemana? Niat yang mahdoh sama ghairu mahdoh. Enggak, Yang mahdohnya itu kenapa? itu mah apa la ilaha illallah Rasulullah, itu dalil untuk wajibnya niat ya. Jadi para ulama itu menggali hukum nih, bikin alasan ini wudhu ini sebenarnya ibadah yang murni atau nggak murni gitu tuh. Nah, Murninya. ya artinya kalau ibadah murni di situ nggak ada faidah yang lain. Ya misalnya seperti sholat itu ada faidah nggak sih selain kita hanya penghambaan diri ke Allah Taala gitu. Begitu juga dengan sholat, begitu juga dengan wudhu. Sholat pun demikian. Begitu juga dengan sholat, wudhu pun demikian. Artinya karena wudhu itu tidak memiliki tujuan yang lain selain ibadah penghambaan diri ke Allah Taala, sehingga disamakanlah si wudhu ini dengan niat. Karena ada sisi kesamaan antara wudhu dengan niat lagi, wudhu dengan sholat. Sehingga karena ada sisi kesamaan antara wudhu dengan sholat dari sisi bahwa dua-duanya adalah ibadah yang murni, sehingga niat itu wajib dalam wudhu. Dan gitu doang. Berarti murni dirinya dalam arti ibadah yang diwajibkan. Betul. Dan tidak ada tujuan yang lain. Kan kalau ibadah yang ghairu mahdoh kan misalnya seperti zakat. Zakat itu kenapa bukan ibadah yang murni? Iya, karena dia berkaitan dengan interaksi sosial. Yaitu apa? Ngebantuin orang-orang fakir miskin supaya mereka boga duit. Gitu. Kan berarti ini di samping ibadah ke Allah Taala zakat ya. Itu juga dengan sesama, interaksi dengan sesama, hubungan dengan sesama, sehingga zakat itu bukan ibadah mahdoh. Enggak niat juga enggak apa-apa. Ntar ada alasan sendiri tuh di bab zakat itu. Ya, jadi artinya kalau yang enggak mahdoh mah contoh kita silaturahmi, ziarah kubur enggak pakai niat juga sah itu. Sah baik. Ini kan wajibnya niat kan. Kewajiban niat kan yang dibahas mah. Tetap jadi berarti. Tetap jadi. Kalau enggak ada niat. Makanya kita mau ke kiai gitu, mau silaturahmi, pakai niat juga jadi. Jadi. Kan anak orang bersolat dengan 3 rakaat. Itu tempat bro. Satu. Kalau henteu Itu di 4 bro. atau sah baik, cuman makruh. Kan teu nyaman ya. Ih lama teh mah. Kadang kan mungkin solat gancangan. Makruh sama. Sama sah tapi makruh. Ya, beres. Tapi topiknya itu berbeda dengan yang lain gitu ya. Jadi ketika ngempet kiih atau ngempet ngising atau ngempet kentut itu makin khusyuk. Eta mah teu nanaon tah mah. Itu konsen. Atau iya, makanya kan para ahli fikih itu membuat alasan tuh, nyari-nyari alasan. Kenapa kok sampai nahan kentut, nahan kiih, nahan ngising ketika sholat itu makruh lantaran itu nggak konsen. Tapi kan misalkan di luar kebiasaan ya. Atopik ketika nahan kentut, nahan ngising justru malah semakin khusyuk. Nah, eta terjadi makruh eta. Tumbal keras itu. Misalkan gitunya. Bisa jadi limit tapi pun aku yang saya alami gitu. Nggak sih, kayak nelayan ya. Saya, wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu taala. Selanjutnya fi kitabihi Fathul Mu'in ila an qala. Yang mana kakak ikutin ya? Wa khamisuha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khamisuha lan utahe kang kaping 5 syurutul wudu. Iku dukhulu waqtin. Iku manjingi waktu lida imi hadatsin maring wong kang mayeng hadase, wong kang terus-menerus hadase. Kasalisin kaya dene wong kang beser. Ingetan
kayak bisa dibentak ku aing kayak kasalisin kaya dene wong kang beser wa mustahadotin lan istihadoh ya wong wadon kang istihadoh wa istaratu lan den syarataken lahu kedue salis atau daimul hadas aidon halim alih dzannu dukhulihi apa sangkaan manjinge waktu ya fala yatawaddau mongko ora wudu sapa daimul hadas kal mutayammimi kaya dene wong kang tayammum bi fardin maring salat fardu au naflin utawa salat sunnah muaqqatin kang sementara qabla waqti fi'lihi ing dalem sadurunge waktu gawe nafal ya wali salati janazatin lan maring salat janazah qoblal ghusli ing dalem sadurunge agus wa tahiyatin lan salat tahiyatul masjid qabla dukhulil masjid ing dalem sadurunge manjing masjid walir rawatibil mutaakhirati lan maring pira-pira salat sunnah al mutaakhirati kang akhir qabla fi'lil fardhi ing dalem sadurunge gawe salat fardu walazimahu lan walazimalan wajib apa wuduani apa wudu loro ala khatibin ing atase wong kang khutbah da ala khatibin ing atase wong kang khutbah da imil hadasi kang terus menerus hadase ahaduhuma kang utawi salah sijine wuduan iku lil khutbataini iku tetep kedue khutbah loro wal akhiru lan utahe kang weneh iku wal akharu lan utahe kang weneh ba'dahuma ing dalem sawise khutbatain iku li sholati jumatin maring salat Jumat kedue salat Jumat wa yakfi lan cukup apa wahidun apa siji wudu ya lahuma kedue khutbatain khutbah lan salat Jumat li ghairihi maring saliyane daimul hadas wa yajibulan wajib alaihi ing atase daimul hadas apa wudu likulli fardin maring saben-saben fardu kal mutayammimi kaya dene wong kang tayammum wa kadza lan kaya mengkono-mengkono wudu ghuslul farji utawi mbasuh farji wa ibdalul qutnati lan ngerubah atau ngeganti kapas atau kain allati kang bi famihi kelawan cangkeme farji wal isobati lan tali wa illam tazul lan senajan ora ilang apa isobah atau kutnah an atau wa illam tazul wa illam tazilla lan senajan ora geser apa kutnah an maudhi'iha saking panggonane kutnah wala nahwi salisin lan ing atase lan iku tetep ing atase sepadane wong kang beser mubadaratun utawi cepet-cepet bisolati kelawan salat wala akhara mangka lamun ngakhiraken sapa man li maslahatin maring krana maslahat kan tidori jamaatin kaya dene nunggu jamaah au jumatin utawa Jumat au jumatin utawa Jumat wa in ukhirat lan lamun den akhiraken wa in ukhirat lan lamun den akhiraken apa salat an awalil waktu saking awal waktu wa kadzahabin lan kaya dene lunga ila masjidin maring masjid lam yadurruhu mongko ora madharati apa takhir ing salis wa furuduhu lan utahe pira-pira fardune wudu iku sitatun iku 6 ahadua utahe salah sijine furud iku niatun niat iku niatu wudu'in iku niat wudu wa ada'i fardi wudu'in au ada'i fardi wudu'in utawa nglaksanaken fardu wudu au raf'i hadatsin utawa ngangkat hadas li ghairi daimi hadatsin kedue saliyane wong kang terus menerus hadase hatta fil wudu'i al mujaddadi sehingga atau senajan ing dalam wudu kang den anyari awit toha roti utawa sesuci anhu saking hadas wa taharati linahwi sholati lan sesuci utawa sesuci linahwi sholati maring sepadane salat mimma saking barang layu bahu kang ora den wenangaken apa ma illa bil wudu'i angin kelawan wudu awistibahati muftakirin ila wudu'in utawa ngalap wenang kang ngebutuhaken maring wudu kas sholati kaya dene salat
Wa masil mushafi lan gepok mushaf. Wala yakfi lan ora cukup apa niyatus tibahati ma yundabu. Apa niat ngalapunang apa niat ngalapunangi barang yundabu kang den sunahaken lahu kedue ma apa wudu ka qiraatil qur'ani kaya dene maca Qur'an awil hadisi utawa hadis wa kadkhuli masjidin lan kaya dene manjing masjid wa ziyarati qabrin lan ziarah kubur titik wal aslu lan utawi asale fi wujubin niyating dalam wajib niat iku khabaru iku hadis innama al a'malu bin niat iku hadis innamal a'malu angin pesin al amalu ta pira-pira amal iku bin niati iku kelawan iku tetep kelawan pira-pira niat tegese innama angin pasine sehatuha utawi sahe niat lakamaluha ora sempurnane niat titik wajibulan wajib apa qarnuha inda awali ghusli juz'in wallahu taala a'lam. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.